Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ustazah, apa kabar antum semuanya? Saya doakan semoga antum semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak ustazah, sebelum kita belajar, marilah kita baca doa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ustazah, sebelum kita mengerjakan operasi hitung campuran bilangan bulat, terlebih dahulu kita harus mengetahui urutan pengerjaan operasi hitung campuran bilangan bulat tersebut. Sebetulnya, urutan pengerjaan operasi hitung campuran bilangan bulat ini berlaku juga untuk operasi campuran pada pecahan, bilangan asli atau bilangan cacah. Perhatikan ya anak-anak ustazah. Yang pertama, jika ada operasi hitung dalam tanda kurung, maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang berada di dalam tanda kurung tersebut. Dengan catatan, yang berada di dalam tanda kurung itu adalah operasinya dan bukan bilangannya. Kemudian yang kedua, penjumlahan dan pengurangan, atau sebaliknya, pengurangan dan penjumlahan itu dikerjakan terlebih dahulu dari sebelah kiri. Yang ketiga, perkalian dan pembagian, atau pembagian dan perkalian dikerjakan dari kiri dulu. Selanjutnya, jika terdapat beberapa operasi hitung campuran seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, urutan pengerjaannya adalah kali atau bagi dulu, karena kali dan bagi lebih kuat daripada tambah dan tanda kurang. Kemudian baru disusul dengan tanda tambah atau tanda kurang. Walaupun urutan dalam soalnya kali dan bagi setelah tanda tambah atau tanda kurang, tapi dalam pengerjaannya kali dan bagilah yang didahulukan. Contoh soal, negatif 12 dikali 8 tambah 40 dikurang 10. Perhatikan di sini ya anak-anak ustazah, ada 3 operasi hitung. Ada perkalian, yaitu negatif 12 dikali 8, kemudian ada penjumlahan ditambah 40 dan pengurangan kurang 10. Maka dengan susunan urutan tadi, yang dikerjakan pertama adalah perkalian dulu, karena kali tambah dengan kurang lebih kuat kali. Dan kebetulan di sini kali juga berada paling kiri, yaitu negatif 12 dikali 8. Dikerjakan terlebih dahulu dan hasilnya adalah negatif 96. Kenapa negatif? Karena perkaliannya adalah negatif dengan positif. Negatif berada pada bilangan 12, sedangkan positif berada pada bilangan 8. Kemudian ditambahkan 40 dan kurang 10. Setelah ini, operasi hitung tinggal 2, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang di sebelah kiri, yaitu negatif 96 ditambah 40. Maka hasilnya adalah negatif 96 ditambah 40. Maka dicari dulu selisihnya, 96 dan 40. Selisihnya adalah 56. Dan yang besar bilangannya di sini adalah negatif. Maka hasilnya akan menjadi negatif, yaitu negatif 56. Kemudian dikurang 10. Nah, di sini operasinya pengurangan, yaitu negatif 56 dikurang 10, yaitu hasilnya negatif 66. Oke, yang kedua, yaitu di sini ada 3 operasi hitung, yaitu yang pertama pengurangan, perkalian, dan penjumlahan. Nah, dengan urutan operasi hitungnya, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah kali dulu. Kebetulan kali juga berada di dalam tanda kurung, yaitu 15 dikali 4. Nah, (120) ditulis kembali, kemudian dikurang, lalu kemudian 15 dikali 4 tadi hasilnya adalah 60, kemudian ditambah 25. Di sini tinggal 2 operasi hitung, yaitu pengurangan dan penjumlahan. Sesuai dengan urutan pengerjaan yang tadi, antara pengurangan dan penjumlahan,
maka yang sebelah kiri dulu dikerjakan operasinya, yaitu 120 dikurang 60, hasilnya adalah 60. Kemudian ditambahkan 25. Di sini sudah mudah, yaitu 60 tambah 25, hasilnya adalah 85. Bagaimana anak ustazah? Mudah kan? Nah, sekarang kita masuk yang ketiga, yaitu soalnya 120 dibagi negatif 12 ditambah 24 dikali negatif 10. Ada 3 operasi hitung. Yang pertama yaitu pembagian, penjumlahan, dan perkalian. Sesuai dengan urutan pengerjaannya, operasi hitungnya, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah bagi dan kali dulu, karena bagi dan kali lebih kuat daripada tambah atau kurang. Bagi dulu yaitu 120 dibagi negatif 12. Nah, positif dibagi negatif hasilnya negatif, yaitu negatif 10. Kemudian ditambah, sekarang perkalian 24 dikali negatif 10. Positif dikali negatif hasilnya negatif, yaitu menjadi negatif 240. Setelah ini perhatikan, negatif 10 ditambah negatif 240 hasilnya adalah negatif 250. Atau bisa juga pelajaran sebelumnya mengenai hutang, kita hutang 10 ditambah lagi hutang kita 240, maka hutang kita menjadi negatif 250 atau hutang kita 250. Nah, bagaimana anak ustazah? Insya Allah paham ya. Kemudian kita masuk ke soal yang nomor 4, yaitu negatif 70 dikurang negatif 10 dibagi 10 dikali 12. Perhatikan di sini pengurangan ada di dalam kurung. Sesuai dengan urutan pengerjaannya, yang berada di dalam kurung terlebih dahulu dikerjakan. Tapi sebelumnya, perhatikan tanda kurung dan negatif ini kita satukan dulu. Kurang dan negatif berubah menjadi tandanya tanda tambah atau penjumlahan. Maka menjadi negatif 70 ditambah 10 dibagi 10 kali 12. Maka hasilnya adalah negatif 70 tambah 10 hasilnya negatif 60. Kemudian ditambah 10 dikali 12. Sekarang tinggal pembagian dan perkalian. Maka di sebelah kiri adalah pembagian dulu yang dikerjakan, yaitu negatif 60 dibagi 10 hasilnya negatif 6. Kemudian dikali 12. Maka negatif dibagi positif hasilnya negatif, maka menjadi negatif 72. Sekarang soal yang terakhir, yaitu 80 dibagi negatif 10 dikali 12 dikurang negatif 20. Di sini ada 3 operasi hitung, yaitu pembagian, perkalian, dan pengurangan, yaitu dikurang 20. Sekarang anak ustazah perhatikan, ada bagi, ada kali, dan ada kurang. Nah, pengurangan yang berhadapan dengan tanda negatif ini nanti kita rubah simbolnya menjadi tanda positif. Jadi hasilnya 80 dibagi negatif 10 hasilnya adalah negatif 8 dikali 12 dikurang negatif 20. Nah, negatif 8 dikali 12 hasilnya adalah negatif 96. Kurang tanda negatif berubah menjadi tanda positif. Ya, maksudnya tanda kurang dengan tanda negatif berubah menjadi tandanya positif, yaitu negatif 96 ditambah 20. Di sini 96 lambangnya negatif dan 20 bilangannya positif. Maka satu negatif dan satu lagi positif, dicari selisihnya terlebih dahulu yang terbesar, yaitu 96 dikurang 20, yaitu 76.
Karena di sini yang besar adalah tandanya negatif, maka hasilnya jadi negatif 76. Nah, anak-anak ustazah, bagaimana anak-anak ustazah? Apa semuanya paham? Nah, sampai di sini dulu materi kita mengenai operasi hitung campuran bilangan bulat. Jika anak ustazah kurang paham, maka boleh diulang terus menonton video ini sampai anak ustazah paham. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini, dan untuk latihan anak ustazah silakan nanti kerjakan di dalam buku latihan matematikanya. Mohon maaf anak ustazah apabila ada salah-salah kata. Kita sudahi dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.